Pak Domo bertanya pada istrinya, hal apa yang bisa membuatnya marah dan emosi. Apa yang bikin kau emosi sama aku? Pulang tengah malam dari Lapok. Sepulang dari Lapok, Pak Domo dan Mak Domo kembali pura-pura bertengkar di depan Sarma, tentu dengan pertengkaran yang lebih heboh dari tadi pagi. Sarma terkejut saat mendengar mamanya meminta cerai pada bapaknya. Malam itu juga, Sarma memberitahu ketiga saudaranya bahwa mamanya meminta cerai pada bapaknya. Tapi ketika saudaranya masih belum mau untuk pulang, untuk kedua kalinya mereka gagal membuat anak-anak mereka pulang. Ini rencana ketiga. Keesokan harinya, Pak Domo meminta Mak Domo untuk mengemasi baju-bajunya dan pura-pura akan pergi meninggalkan rumah. Melihat mamanya pergi dari rumah, Sarma segera menelepon Domo, Gabe, dan Sahat. Keadaan semakin gawat, karena ini artinya perceraian mama dan bapak mereka sudah di depan mata. Sembari terus bersambung melalui telepon, Sarma segera menyusul mamanya. Domo dan adik-adiknya meminta mamanya agar tak pergi meninggalkan rumah. Mereka juga berjanji untuk segera pulang. Mendengar anak-anaknya bersedia untuk pulang, Mak Domo mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah. Di rumah Neni, calon istrinya Domo meminta izin untuk pulang kampung. Sementara waktu ayah dan ibu Neni sempat bertanya tentang rencana pernikahan Domo dan anaknya, takut jika gagal karena Domo yang tak kembali ke sana. Sahat juga tinggal di Jogja, juga berpamitan pada Pak Pomo untuk pulang ke kampung halamannya. Pak Pomo justru mendukung keputusannya saat untuk pulang menemui kedua orang tuanya. Pak Pomo mengatakan bahwa urip itu urip, hidup itu harus memberikan cahaya pada orang lain, harus bisa memberi manfaat pada orang lain. Sementara Gabe yang bekerja sebagai pelawak juga meminta izin pada atasannya untuk cuti pulang. Atasannya memberikan izin 2 hari saja pada Gabe. Sarma menjemput kakak dan adiknya di bandara. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Domo dan adik-adiknya berdiskusi tentang bagaimana baiknya menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya itu. Untuk mendukung aksi pura-pura mereka, Pak Domo mengatakan saat ia menunjuk mulut itu artinya Mak Domo harus berbicara melawan Pak Domo. Tapi saat Pak Domo menunjuk mata itu artinya Mak Domo harus menangis di depan anak-anak mereka. Mak Domo memanggil semua anak-anaknya untuk makan malam, sementara Sarma memanggil ayahnya untuk ikut makan malam juga, meski awalnya bapak